Nah, pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah jelaskan makna dari syirik. Para ulama mendefinisikan syirik, ittikhadhu niddin lillahi ta'ala fi dzat atau fi sifat atau fi al-af'al atau fi al-ibadah, yaitu membuat tandingan untuk Allah atau menjadikan Allah punya tandingan baik pada zatnya maupun pada sifatnya atau pada perbuatan atau dalam beribadah kepadanya. Ada definisi lain dikemukakan oleh ulama apa? An taj'ala ma yakhussullah, engkau jadikan apa yang hanya khusus untuk Allah tapi engkau pakaikan kepada selainnya, ila ghairi, itu syirik namanya. Ini hanya hak Allah terus dipakaikan kepada yang lain. Apa contoh? Yang berhak disembah itu siapa? Hanya Allah saja. Tapi kemudian manusia menghadapkan sembahan kepada selain Allah. Syirik atau tidak? Syirik. Meminta pertolongan secara keghaiban, bukan dalam kategori sebab dan akibat, secara ghaib. Isti'anah, isti'adzah hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Kalau secara lahir bisa minta tolong ke kawan, minta tolong tetangga. Tetapi secara ghaib, i'tiqadan, secara akidah, minta tolong kepada siapa saja? Hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dalam berdoa minta tolong pula kepada selain Allah pada semambang hijau, semambang kuning dan berbagai macam. Nah, berarti syirik. Begitu juga yang berhak untuk membuat syariat, menentukan cara beribadah, siapa? Hanya Allah. Inal hukmu illa lillah, Allah al-musyarri'. Terus datang orang membuat gaya solat modern. Di samping orang itu membuat-buat dalam agama, melakukan perbuatan bid'ah, sebenarnya dia telah mempersekutukan Allah dalam tasyri'. Ma lahu min sultan, tidak ada hak dia untuk melakukan itu. Jadi artinya apa? Banyak pintu-pintu kalau tidak disadari oleh manusia, mereka masuki dan mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, itulah yang terjadi dari zaman ke zaman. Dan kalau tidak hati-hati, maka ketauhidan yang kita imani ini bisa dirusak. Kalau tidak hati-hati, kita tidak mawas diri. Perjalanan waktu, zaman, tanpa disadari membuat kita terlena dan jauh dari garis tauhid, masuklah berbagai bentuk kesyirikan ke dalam diri. Itu makanya harus waspada. Mana contohnya? Contohnya adalah Jazirah Arab. Ya, kita ambil secara khusus Makkah. Kita kan tahu bahwa Makkah itu adalah keturunan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, iya kan?
Di Makkah dibangun Ka'bah, mentauhidkan Allah. Dan mereka melihat bagaimana nikmat Allah tercurah ke negeri itu. Perhatikan daerah kering dan tandus. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Hajar cemas sekali, sehingga dia berdoa kepada Allah, taraktu ahli bi ardin ghairi dhi zara'. Aku tinggalkan keluargaku di lembah yang tidak ada tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Biwadin ghairi dhi zar'in. Karena itu dia kadukan kepada Allah risiko yang akan menimpa keluarganya, dan dia mohon agar mereka diberi rezeki dengan kondisi negeri yang begitu ganas tersebut. Nah, ini bisa kita baca dalam firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Nah, akan tampak kecemasan Nabi Ibrahim kalau kita renung sisi lain betul-betul kuat ya. Ibu kita, istri Nabi Ibrahim, Hajar, diantarkan ke lembah tidak bertuan, tidak ada tanaman, dengan seorang bayi, anak kecil ya. Tidak ada orang lain. Kira-kira ada tak wanita hari ini yang berani? Di kekuatan Hajar itu tidak tertandingi oleh wanita manapun. Diriwayatkan pertanyaan Sayyidah Hajar satu saja. Allahu amaraka, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk mengantarkan kami ke sini wahai Ibrahim? Akan ceritanya berbagai macam latar belakangnya. Masuk pula rasa-rasa film Indianya di situ. Kalau ceritanya diikuti dari berbagai macam versi, ya ada cemburu-cemburuan antara dua orang yang bermadu lah, terserahlah cerita itu. Tapi yang jelas ditempatkan oleh Nabi Ibrahim istrinya Hajar dengan putranya Ismail. Diriwayatkan bahwa satu saja pertanyaan, Allahu amarak, apakah ini perintah Allah kepadamu atau bagaimana? Nabi Ibrahim menjawab, Allahu amarani, Allah yang memerintahkan aku. Nah, mendengar ya, kita coba meraba-raba keimanan seorang Hajar. Ketika Nabi Ibrahim berkata Allah yang memerintahkannya, apa kata Hajar? La yadhi'a wada'i'u. Kalau memang Allah yang memerintahkan, tidak akan hilang titipan yang diletakkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin.
Ini yakin, bukan seperti yakin orang sekarang dia. Bukan ditinggalkan di tengah harta yang menumpuk, bahkan air minum saja tidak ada, kan belum ada Zam-Zam ketika itu. Nah, kekuatan imanlah membuat dia bertahan. Nah, terjadilah berikutnya. Nah, kita kembali kepada konteks pembicaraan kita. Kita bicara tadi tentang tauhid dan bahaya syirik sebagai salah satu mufsidat, perusak akidah tauhid itu. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya, putranya di lembah yang tidak ada tanaman itu dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka taat kepadanya, dan orang lain tertarik kepada mereka sehingga mereka tidak sendiri saja di lembah itu. Dan faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, itu menunjukkan apa? Nabi Ibrahim ingin ada orang lain yang tertarik dan tinggal di sana menemani keluarganya. Kemudian warzuqhum minas samarat, beri rezeki mereka berupa buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Kalau hadirlah orang ketika itu mendengarkan doa Nabi Ibrahim itu, mungkin ada yang berkata, kok doa ada masuk akal? 5 buah-buahan ketumbuh dia teh batu karang batu. Tapi itulah permintaannya, dan Allah yarzuqu man yasha min ghairi hisab. Allah bisa memberikan, mengantarkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perkiraan, yang tak masuk dalam perkiraan hamba tadi bisa terjadi. Nah, sekarang kalau orang pergi ke Makkah, dia bisa menemukan buah-buahan yang kalau kita pergi di tempat kita ini tidak bertemu semua buah-buahan itu oleh kita, tapi di Makkah itu ada, walaupun batangnya nak suap. Oh, kita bangga, kita punya durian. Sana juga ada durian, walaupun batangnya tidak ada. Bahkan ada buah-buahan yang kita tidak punya di daerah kita, mereka punya di sana. Ya begitulah caranya sampai buah-buahan itu kepada mereka. Yang penting kan doanya minta beri mereka buah-buahan. Ya caranya berbagai macam. Allah kabulkan. Kalau perkara af'idatan minan nas tahwi ilaihim, hati manusia cenderung kepada mereka. Siapa yang tidak cenderung mau ke Mekah? Nah, kalau ditanya sedonyo, nak pai nak ke Mekah? Sado manggu yo. Bahkan tidak sedikit orang karena terdorong ingin pergi ke sana terabaikan perkara-perkara lain. Saya dikirimi pertanyaan, benar enggak ada pernyataan Ustaz yang mengatakan daripada bolak-balik ke Makkah untuk sebentar ke sana berulang-ulang umrah dan sebagainya, maka lebih baik harta itu diserahkan sekarang kepada saudara-saudara kita di Palestina yang tidak makan, yang diembargo. Saya katakan ya, itu lebih afdal tuh. Karena amalan yang sunnah seperti itu jangan sampai jauh dari timbangan hajat dan kebutuhan.
Di sebelah kita ada fuqara masakin. Ditonton saja. Kita sibuk menabung untuk apa? Untuk berulang-ulang umrah. Bisa melihat sekarang semangat berumrah berulang kali ini ada yang sudah melampaui batas pula. Ya. Belum lagi kalau kita berbicara motivasi. Bukan haram, tapi seorang muslim itu harus cerdas dalam beramal. Mana yang harus dia dahulukan, mana yang harus dikemudiankan. Pergi umrah bagus, tapi bukan berarti pergi umrah itu harus prioritas terus. Ya, anak mau menikah, dia mau punya rumah tangga baru, dia mulai hidup mandiri. Ini bapak dan ibu sudah berapa kali pergi umrah? Lah 5 kali. Dia minta izin lagi, datang lagi. Wah, apa yang umrah lu lihat bu ya? Kalau ditanya mana yang afdal, saya rasa uangnya itu beri modal untuk rumah tangga baru supaya jangan lahir rumah tangga baru yang miskin dan fakir. Kan sudah berulang kali. Ada anak yatim yang kekurangan makan. Kenapa tidak ke sana? Tetapi ceramah saya ini kurang disukai oleh pengusaha travel ini. Ya, untung saya tidak ceramah di masjid lain yang pengurusnya juga pengusaha travel, bisa dicoret jadwal ceramah saya. Nah. Ia bukan haram. Ada mengatakan itu haram buat umrah. Tidak, umrah ibadah bagus. Tapi ketika kita beribadah harus kita pandai menempatkan mana yang harus didahulukan, mana yang dikemudiankan. Jadi perkara hati orang cenderung kepada mereka, ke tempat mereka yang mereka huni, itu terbukti sampai hari ini. Orang cenderung ke Makkah. Rezeki berlimpah. Bayangkan mereka hanya bekerja beberapa bulan bisa hidup dalam setahun. Ya kan? Kan terbalik dengan kita. Mereka bekerja beberapa bulan hidup dalam setahun. Kita bekerja beberapa tahun hidup hanya beberapa bulan. Nah, itulah nikmat Allah. Dan tentu Nabi Ibrahim kemudian dilanjutkan oleh putra beliau Nabi Ismail mengajarkan ajaran tauhid. Jadi cikal bakal lahirnya kota itu adalah cikal bakalnya dari sisi keyakinan atau agama, akidah adalah agama tauhid. Tapi pertanyaannya apa? Mengapa kemudian 360 berhala ada di sekitar Ka'bah itu? Itu persoalannya. Jadi bapak dan ibu-ibu jangan terlalu pede pula. Wah, enggak doh. Iman awak tak bisa digoyang. Tak usah begitu. Jaga saja. Karena apa? Godaan yang akan merusak ketauhidan itu hadir setiap waktu. Godaan yang akan merusak tauhid, iman itu setiap saat.
dan syaitan yang ingin memalingkan manusia dari kelurusan akidah itu mengintai terus kesempatan-kesempatan. Kesempatan susah wak dibisikkannya. Ada pak tukang buat jimik situ tuan yang bisa melariskan kedai. Ya. Kondisi dalam keadaan sakit dibisikkannya. Ada dukun senanan bisa mambu-ambu wak bisa cegah. Ya kan? Bahkan laki-laki dan wanita nalalamu menjomblo nyebisikannya. Kau ada ambu-ambunya bisa minta apa tu ha. Nah. Jadi kalau kita berbicara ketabahan di dalam merayu dan menggoda, tidak ada tandingannya bila. Tabah mana?